di sini kita coba review lagi, kita ulang lagi untuk mengingatkan kembali. Yang pertama itu ada topik bacaan. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui kalau topik bacaan itu adalah isu utama yang diangkat di seluruh tulisan dan itu menjadi dasar untuk membangun dan mengembangkan tulisan tersebut. Tulisan ataupun teks ataupun paragraf ya. Nah, jadi topik bacaan itu juga inti. Jadi apa ya? Inti dari teks itu gitu. Intinya tuh apa sih gitu. Nah, itu adalah topik bacaan gitu. Jadi inti yang mewakili cerita itu tuh tentang apa gitu. Nah, biasanya itu terletak di kalimat utama. Nah, tentunya kalimat utama itu ada di ya kalimat yang ada di pertama ya. Nah, dikembangkan di kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas itu terletak setelah kalimat utama. Lalu judul merupakan serangkaian kata yang mewakili seluruh isi teks dan merupakan perwujudan dari topik. Jadi, kita biasanya nih, kita tentukan dulu nih topik dari teks ataupun paragraf itu, ketika kita misalnya sudah menemukan topik, itu kita bisa membuat judul, gitu. Jadi judul itu harus menarik, lalu juga singkat, padat, jelas. Jadi tidak perlu ada penjelasan-penjelasan yang panjang, yang penting inti, lebih apa ya, inti dari teks itu, gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Ada 10 soal, kita bahas satu persatu dari soal yang pertama. Nah, di sini kan soal yang pertama ini, topik bacaan teks tersebut adalah, nah ini tentang ini ya, Presiden Joko Widodo menghargai tumbuhnya berbagai macam bentuk solidaritas sosial di masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita coba baca dulu deh pilihannya. Nah, pilihannya itu yang pertama ada bentuk penghargaan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, gerakan-gerakan yang menginspirasi. Yang C itu harapan Presiden dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu yang D, tumbuhnya berbagai bentuk solidaritas sosial. Dan yang E, pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga. Oke, kenapa sih jawabannya D, tumbuhnya berbagai bentuk solidaritas sosial? Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, di mana topik itu biasanya terletak di kalimat utama, jadi kita fokus kalimat utama, setelah kita sudah fokus kalimat utama dan kita sudah paham, kita baca lagi nih kalimat penjelasan itu tuh sebenarnya tentang apa gitu. Nah, dan yang paling cocok itu adalah yang D. Nah, kenapa yang D? Karena di sini topik utamanya adalah Presiden Joko Widodo itu apa? Ada solidaritas sosial di masyarakat nih untuk menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Nah, oke, apakah ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Lanjut, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini tentang menentukan judul. Oke, judul yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah yang A itu ada apa itu perpustakaan keliling, lalu yang B terciptanya perpustakaan keliling, yang C perpustakaan keliling sebuah keharusan, D fungsi perpustakaan keliling, dan E perpustakaan keliling punya tujuan. Oke, kenapa ya jawabannya itu fungsi perpustakaan keliling? Nah, kita coba baca lagi nih, di mana memang pertama itu pengertian ya, pengertian perpustakaan keliling itu apa. Tapi di sini pun di kalimat utama pun menjelaskan perpustakaan keliling itu fungsinya apa gitu. Nah, pada kalimat penjelas juga apa namanya? Menjelaskan fungsi utamanya, lalu untuk apa, seperti itu. Jadi di sini lebih banyak yang ditonjolkan adalah fungsi. Kalau misalnya kita menggunakan apa itu perpustakaan keliling, itu berarti hanya seputar perpustakaan keliling itu apa, pengertiannya apa gitu. Atau setelah itu perpustakaan keliling itu jenis-jenisnya seperti apa, lalu misalnya perpustakaan keliling A, nah itu pengertiannya apa.
Karena itu kita bisa menggunakan ataupun memilih jawaban yang A. Lalu yang B, ciri-cirinya perusahaan keliling itu bisa diciptakan dimulai dari apa gitu. Sedangkan kalau di teks ini kan fokusnya tuh fungsi gitu. Nah, lalu perpustakaan keliling sebuah keharusan. Di sini tidak ada ya yang menjelaskan kalau perpustakaan keliling itu harus ada seperti itu. Intinya kebanyakan tuh dari teks itu tuh yang muncul adalah fungsi. Lalu yang E, perpustakaan keliling punya tujuan. Nah, punya tujuan. Jadi di sini memang ada tujuannya, tapi di sini lebih ke kita fokus aja deh yang di sini kalimat utama berfungsi untuk, lalu fungsi utama, lalu yang penting bahan bacaan dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh publik pembaca. Jadi jawaban yang paling tepat, yang paling cocok untuk teks ini adalah D. Oke. Apakah ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu sama ya, masih tentang judul nih. Oke, di sini jawaban yang A kemerosotan ya, maksudnya kemerosotan moral, kemudian merosotnya moral bangsa, kemudian C, kemerosotan nilai moral, lalu yang di moralnya sudah merosot, lalu bangsa yang tidak bermoral. Oke, di sini jawabannya B, merosotnya moral bangsa. Nah, kita baca lagi. Di sini juga kalau kalimat utama memang mencerminkan sikap bermoral. Lalu dijelaskan lagi nih, moral perbuatan masyarakat itu sendiri khususnya para remaja sebagai generasi penerus suatu negara. Lalu dijelaskan lagi, moral bangsa pada saat ini tak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian ya muncul lagi hal ini seolah-olah menjadi bukti bahwa mirisnya moral bangsa yang sekarang tak lagi dicerminkan. Nah, jadi di sini banyak ya yang muncul tentang moral bangsa dan menurun gitu ya. Moral bangsa pada saat ini gitu kan inti dari ataupun topik dari paragraf ini. Nah, kenapa enggak A? Kalau A kemerosotan moral, moralnya apa gitu. Ya. Lalu yang C, kemerosotan nilai moral. Sama ya seperti A ya, moral moral apa gitu. Lalu yang D, moralnya sudah merosot. Nah, itu juga sama, moralnya sudah merosot. Itu maksudnya moral apa gitu, sama seperti A dan C ya. Dan yang E, bangsa yang tidak bermoral. Bermoral. Di sini di teks ini pun menjelaskan bukan bangsa yang tidak moral. Bangsa ini ataupun generasi-generasi bangsa itu milik moral, tapi terdapat penurunan gitu kan. Makanya jadi jawaban yang tepat sesuai dengan teks itu adalah B, merosotnya moral bangsa. Oke, nah sebelum dilanjut karena kita menghitung waktu juga, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya langsung aja ya, langsung open ini, open voice lalu langsung aja bilang, "Teh, aku mau nanya," atau misalnya, "Teh," langsung aja, oke? Nah, kalau misalnya nggak ada kita lanjut. Teh, Ya, boleh? eee, kan tadi waktunya juga agak cepat ya menjawabnya ya. Heeh. Itu kan cari judul itu juga agak mengecoh juga kan. Itu Mmm, efisien kita untuk lebih cepat mencarinya itu gimana, Teh? oke. Cara untuk lebih cepat ya. Untuk lebih cepat itu pertama kita memang fokusnya itu adalah kalimat utama. Lalu kalau misalnya memang melihat waktu nih, oh masih ada waktu, oke kita baca lagi, kita bisa skill penjelasnya gitu. Jadi kita fokusnya, kalimat utama lalu kita lihat beberapa kalimat penjelas gitu. Nah, setelah itu kita langsung lihat ke jawabannya gitu, mana sih jawaban yang cocok, mana sih beberapa kata kunci. Nah, kita fokus kata kunci. Mana sih kata kunci yang sering muncul di teks itu gitu. Mungkin itu caranya.
Oke Teh, makasih Teh. Oke, iya, sama-sama. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ke penulisan judul. Oke, di sini ada 5 judul, ada peran sastra dalam membangun karakter remaja, kemudian nomor 2 untuk membangun daerah-daerah pinggiran, lalu ketiga memodernkan alutsista TNI itu penting loh, lalu 4 manfaat fungsi buah bagi kesehatan tubuh, dan kelima pengaruh media sosial terhadap tingkah laku anak. Oke, di sini jawabannya adalah 1 dan 5. Nah, kenapa? Karena di sini dari penulisan ya, jadi kita fokus ke apa namanya, huruf kapital. Nah, oke. Oke, nah iya, yang mau ke belakang silahkan. Oke, kita lanjut ya. Sudah jelas ya kalau untuk penulisan ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kita Teh, lanjut. Oh iya? kalau dalam penulisan judul tuh Hmm, kata hubungnya hurufnya kecil. iya. Iya. Terus yang kecil apa lagi Teh misalnya atau harus gimana lagi gitu? Oh iya, oke. Oke, ini Komala. Kalau pertama adalah yang tadi ya, kata hubung. Lalu yang kedua itu seperti itu. Nah, itu harusnya kecil terhadap dalam dan lalu ya kata-kata hubung gitu. Betul. Dan itu ini terus apa lagi ya? Pokoknya kata-kata seperti peran sastra, eh, lalu membangunkan, apalagi eh, huruf singkatan seperti TNI, ABRI, atau misalnya apalagi, atau guru berarti G-nya besar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, ini soalnya tentang penulisan judul teks ya. Kita lihat judulnya nih di sini. Tidur yang teratur dapat memelihara kesehatan tubuh dan memelihara kesehatan otak. Nah, sedangkan yang dipermasalahkan di dalam soal ini adalah judul teks itu tuh keliru gitu. Kenapa? Nah, di sini jawaban yang tepat adalah karena penulisan judul teks tidak efektif dan mengandung kemubaziran pada kata yang dan kata memelihara kesehatan. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini sebetulnya apa ya? Kan kalau judul itu tidak perlu penjelasan gitu. Jadi inti dari cara kita untuk menentukan judul itu tidak perlu penjelasan untuk apa ya? Penjelasan yang itu tuh sebaiknya memang dimasukkannya itu ya ke dalam teks aja. Jadi intinya inti gitu. Inti dari teks itu apa gitu. Nah, sebetulnya penulisan judul itu tidak selalu judul itu pendek gitu. Jadi tergantung pada teksnya. Kemudian untuk penggunaan huruf kapital juga ini sudah benar ya. Nah, lalu yang B terkesan asal dan berakhir sesuai hidup, bukan asal ya, sebenarnya memang itu benar memelihara kesehatan dan memelihara itu gitu. Jadi memang benar, tapi sebaiknya alangkah sebaiknya itu untuk dapat memelihara kesehatan tubuh dan memelihara kesehatan otak itu dicantumkan itu di dalam teks gitu. Itu ya. Nah, judul lalu ini yang C, penulisan tidak mengacu pada keseluruhan si teks tidak ada relevansinya. Ada ya, mengacu itu karena memang benar tidur yang teratur itu memang dapat memelihara otak. Gitu. Jadi ini karena memang yang tepat itu memang tidak efektif. Jadi mubazir gitu loh. Tidak perlu dicantumkan lagi gitu. Apalagi judul kan intinya aja. Kita lanjut, apa ingin ditanyakan?
Lanjut, Lanjut Kak, ya. lanjut. Lanjut, Teh. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini tentang ide graf. Nah, ini lumayan pendek ya dibanding teks-teks. Nah, ini tentang stok LPG itu adalah D, penambahan stok LPG per Juni 2016. Kenapa yang D? Yang D karena di sini coba kita baca lagi ya. Pemerintah kota salah tiga pemerintah ini bentar. Oke, sebelumnya stok LPG ini hanya 2.240 gitu. Lalu ada juga informasi per Juni 2016 stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.400. Nah, ini dilihat bahwa dari kalimat utama, lalu penjelas-penjelasnya itu lebih fokus ke kalau stok LPG itu ditambah gitu loh. Kapan? Pada Juni 2016 gitu. Jadi yang paling tepat adalah D ya. Kita lanjut. Oke, ini gagasan utama. Nah, ini ada 2 paragraf nih teman-teman. Paragraf pertama itu dari nomor 1 sampai nomor 7. Sedangkan paragraf yang kedua itu dari nomor 8 sampai nomor 12. Nah, kita kalau udah ada soal kayak gini nih, kita nggak usah baca yang nomor 1. Maksudnya paragraf 1. Karena kita fokus aja dulu. Fokus dulu paragraf yang diinginkan oleh soal, yaitu paragraf kedua. Nah, gagasan utama. Tentu kita lagi-lagi fokus pada kalimat utama. Nah, berarti nomor 8 ya. Permainan tradisional pada umumnya memerlukan arena luas. Umpamanya bermain kelereng, bermain gasing, petak umpet, dan lain-lain. Nah, lalu di sini ada penjelasnya. Banyak orang tua melarang anaknya bermain tradisional karena takut kotor atau takut kulit anaknya terkena panas gitu. Lalu dijelaskan lagi, oke, siap. Yang mau ke toilet silahkan. Nah, lalu dijelaskan lagi, orang tua tuh banyak memberikan seperti gadget ya permainan elektronik itu. Nah, video game seperti itu. Lalu ada penjelas lagi, anak jadi kurang bersosialisasi itu akibat dari bermain gadget ataupun permainan-permainan elektronik. Nah, gagasan utama yang paling tepat itu adalah yang B. Tapi Teh, kan di sini kalimat utamanya menjelaskan jenis-jenisnya. Nah, kenapa bukan D? Karena setelah kita fokus pada kalimat utama, kalimat selanjutnya itu menjelaskan jenis-jenisnya nggak? Nggak ya? Nah, kecuali kalau misalnya kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang jenis-jenis kayak bermain kelereng itu seperti apa bermainnya. Lalu bermain gasing itu seperti apa. Lain itu boleh tuh, tepat sekali itu kita memilih D. Tapi kan ternyata di sini dari memang kalimat utamanya itu adalah menyebutkan jenis-jenisnya, ada apa aja gitu. Tapi di kalimat penjelas ataupun kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang kendala dari kenapa sih anak-anak itu tidak memainkan permainan tradisional dan orang tua juga itu tuh kenapa? Berarti fokusnya adalah gitu. Seperti A, permainan tradisional yang penting bagi anak. Di sini tidak kalimat penjelas itu tidak menjelaskan gitu. Jadi keseluruhannya itu tidak menjelaskan pentingnya permainan tradisional, tapi lebih ke kendala dari anak-anak itu kenapa nggak main permainan tradisional. Tuh. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Gimana kita lanjut ya? Oke, lanjut gagasan pokok lagi nih. Gagasan pokok sebelum Gagasan pokok sebelum kedua paragraf tersebut. Nah, di sini
setelah kita baca itu tentang globalisasi di kalimat 1, globalisasi menjadi tantangan. Lalu yang kedua, era global menuntut kesiapan kita menyesuaikan perubahan zaman. Lalu, nah ini yang kalimat ke-6 juga, dalam era globalisasi, budaya nasional mulai mengalami erosi, kemudian di sini juga menjelaskan kalau globalisasi itu akan memberikan perubahan. Nah, jadi juga harus di kalimat yang lainnya juga budaya gotong royong itu hampir terkikis. Jadi kita harus memikirkan budaya kita untuk mencerminkan kepribadian bangsa. Gitu. Jadi di sini memang yang paling banyak muncul adalah konsep ya. Kenapa bukan dampak? Karena di sini tidak menjelaskan globalisasi itu dampaknya apa. Di sini tuh tidak dijelaskan gitu. Oke. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang salah. Jadi tipsnya adalah kita fokus pada kalimat utama dari tiap paragraf. Lalu ketika kita udah fokus dan kita masih bingung nih, aduh yang mana ya? Kayak belum ketemu mana yang paling tepat nih jawabannya. Kita baca lagi nih pelan-pelan. Penjelasnya sebenarnya ngejelasin apa sih gitu. Oke, memang bahasa Indonesia itu adalah membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Gitu. Kita lanjut. Kalimat utama paragraf. Oke. Nah, di sini ada paragraf tentang peredaran narkotika. Gampang ya? Karena di sini udah soalnya aja udah kalimat utama. Ya udah, kita langsung aja lihat di kalimat yang pertama gitu. Oke. Lanjut ya. Karena dari yang pilihan B, C, D, E ini adanya ya di kalimat penjelas. Kak, mau tanya. Iya? Bedanya gagasan pokok sama gagasan utama itu bedanya apa ya? Kak? Suka keliru terus suka kayak sama aja gitu. Itu gimana, Kak? Oke. Gagasan Bedanya pokok dan gagasan utama. sebentar. Gagasan pokok dan gagasan utama. Jadi kalau kalau gagasan suka ada soal ya misalnya gagasan pokok ataupun gagasan utama. Nah, kalau gagasan utama tuh biasanya dia berupa kalimat dalam paragraf. Jadi maksudnya gagasan utama itu ada sesuai ada kalimat jadi ada di dalam paragraf gitu. Sedangkan kalau gagasan pokok itu inti gitu. Inti dari teks itu, inti dari paragraf itu. Jadi tidak mesti persis kalimatnya seperti di teks gitu. Tapi kalau gagasan utama itu dia persis gitu. Jadi kalimat-kalimat yang ada di paragraf itu gitu. Kayak kalimat utama gitu, Kak. Ya, jadi gagasan utama itu juga bisa merupakan kalimat yang menjadi dasar gitu dari beberapa kalimat penjelas gitu. Masih Teh. Oke, ya sama-sama. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Tidak yang ditanyakan. Lanjut. Oke, kita lanjut gagasan utama. Nah, ini pas banget ya, habis ditanya gagasan utama dan gagasan pokok. Ini gagasan utama paragraf pertama. Oke. Gagasan utama paragraf pertama, jawabannya adalah C, jumlah anak dan remaja yang mengeluhkan sakit tulang belakang meningkat. Oke. Kita fokus pada paragraf pertama, jadi paragraf keduanya nggak usah dibaca. Kita lihat di kalimat pertamanya, dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak pasien anak dan remaja yang memiliki keluhan pada tulang belakang. Nah, mulai banyak. Oke.
pengertian gitu dengan kalimat utama seperti ini yang C, jumlah anak dan remaja mengeluhkan sakit tulang belakang itu meningkat karena di sini ada mulai banyak ya. Nah, sedangkan kalau misalnya gagasan pokok berarti apa namanya? peningkatan gitu, peningkatan pasien anak dan remaja gitu mengenai sakit tulang, dah kayak gitu. Gitu ya, sebenarnya hampir sama juga sih, cuman memang kita memang kalau untuk gagasan utama, gagasan pokok tetap kita fokusnya adalah kalimat utama. Tuh, jadi biasanya kalau dalam soal itu apa namanya? Yang ditanyakan ya kalau gagasan utama atau gagasan pokok, enggak kayak gagasan utama dan gagasan pokoknya adalah gitu, enggak. Biasanya soalnya itu pasti satu aja, gagasan utama atau enggak gagasan pokok. Oke ya, kita lanjut. Nah, sudah selesai nih. Gimana? Udah paham belum teman-teman tentang materinya? Atau misal, Kalau ya? kalau ide pokok itu gimana, Kak? Oke. Kalau ide pokok. Kalau ide pokok itu adalah ide-ide itu ataupun gagasan ya. Nah, itu tuh yang menjadi pokok pengembangan. Makanya jadi biasanya ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Nah, biar nggak bingung deh. Soalnya kan aduh banyak banget penjelasan sama dengan gagasan utama. Nah, saya punya tips nih. Namanya biasanya ide pokok itu adanya di kalimat utama. Nah, setiap satu paragraf itu kan pastinya hanya ada satu ide pokok. Nah, langkah-langkahnya nih, gimana sih tuh caranya kita nentuin ide pokok? Biasanya suka bingung ya, apalagi kalau udah paragraf tuh panjang gitu. Nah, yang pertama tuh kita baca dulu tentunya kalimat utama, lalu kita pahami lagi penjelasnya, lalu baca kalimat demi kalimat sampai kita menemukan ide pokok ataupun inti. Dan untuk paragraf itu ide pokok biasanya terletak di awal atau akhir. Karena ada paragraf deduktif, paragraf induktif. Nah, coba ada yang mau jelasin nggak paragraf deduktif induktif itu apa? Induktif itu di awal kalimat. Ya. Kalau induktif di akhir kalimat. Iya, betul sekali. Itu gampang ya. Ini review barangkali ada yang lupa. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita tandain nih. Oh, ide pokok yang di dalam paragraf itu kayaknya yang ini deh. Kayaknya kata kuncinya ini deh gitu. Gitu. Oke, gimana? Kita lanjut post-test kah? Masih Ya, sama-sama. Oke. Apakah kita lanjut post-test kah nih? Lanjut ya. Yang ditanyakan tuh kata Kak Tuhun, kalau tidak kita akan post-test. Iya. Iya, ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup teh. Oke, sip. Yang lain? Nggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Oke. Oke. Kalau nggak ada, kita mulai. Coba kita mulai ya. Sambil menunggu, masih loading dulu. Atau barangkali ada yang mau bertanya.